Halo, apa kabar? Baik lagi di saya Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat ini olahan kacang kribo atau kacang kriuk yang viral banget. Ini cocok banget buat isian toples nih, dengerin. Renyah banget. Terus crunchy banget. Pokoknya gurih, pedes, manisnya ada. Ini cocok banget buat isian toples Lebaran 2025. Nah, pertama di sini aku udah siapkan sekitar 400 sampai 500 gram kacang tanah yang udah aku bersihin. Nah, kalau kalian mau lebih higienis, kalian boleh cuci terus jemur lagi ya. Karena musim hujan kayaknya it's impossible to make that. Nah, ini bumbunya simple banget, cuma bawang putih sama cabai rawit merah, kemudian pakai 2 butir telur sama tepung ketan sekitar 100 graman ya. Nah, ini tepung ketannya 100 gram kurang lebih. Nah, udah itu aja, simple banget. Nah, selanjutnya di sini aku mau haluskan aja bawang putih sama cabai rawit merahnya aja ya. Nah, ini dihaluskan sampai dia benar-benar halus. Aku pakai air sedikit jadi nggak apa-apa. Nah, ini kayak gini. Nah, selanjutnya di sini aku mau pakai ini kaldu jamur 1,5 sendok teh, kemudian garam. Pokoknya ini kira-kira aja ya, mau kalian lebih asin atau lebih gurih silahkan tambahin. Nah, untuk gulanya sendiri ini udah pas banget 3 sendok makan gula pasir ya. Udah itu aja, kemudian ini masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah, kemudian beras ketannya juga ini masuk. Ini wajib banget pakai beras ketan. Soalnya bakal tahan lama terus lebih enak gitu. Nah, kemudian di sini aku pakai 2 butir telur ayam yang udah aku siapkan. Nah, ini tergantung porsi ya. Kayaknya kalau lebih kayak sekilo nambah lagi 2 butir telurnya. Jadi di 4 gitu. Nah, kalau tepungnya berarti jadi 200 gram tepung ketan. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai semua tercampur merata. Udah itu aja, simple banget. Nah, ini diaduk-aduk sampai kalis ya, sampai tercampur rata. Ini nggak usah pakai air. Aku pakai airnya dari si putih telur sama kuning telurnya aja ya. Nah, ini sebasah-basahnya dari telur. Dan tadi aku pakai sedikit dari penghalusan cabai sama bawang putih. Nah, itu aja sedikit sih, cuma 1 sendok makan. Nah, ini diaduk-aduk kayak gini. Nah, ini pelan-pelan aja ngaduknya, nggak usah terlalu buru-buru juga. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, ini udah siap buat digoreng ya. Nah, kalau udah siap kayak gini, nggak usah ditungguin dulu. Ini langsung digoreng aja. Ini bakal jadi. Nah, di sini aku udah siapkan minyak, kemudian ditaruh aja semuanya. Jangan di 2 kali karena ini sedikit ya, cuma 400 sampai 500 gram. Ini jadi digoreng semuanya aja. Nah, ini kayak gini. Ini cemilan kacang tersimpel. Ini sebenarnya aku pengen buat tuh dari lama ya, tapi karena keterbatasan tepung ketannya itu nggak ada. Di sininya juga aku blender sendiri. Aku beli beras ketan terus aku blender di rumah. Nah, ini jadi tepung kayak gini ya. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini, kemudian dipisah-pisah ya, supaya nggak jadi bakwan kacang nantinya. Nah, ini kayak gini, jadi nanti khasnya tuh satu-satu, tapi masih ada tepungnya, jadi kriwil kayak gitu. Nah, ini tinggal ditunggu aja, apinya silahkan pakai yang sedang aja. Jadi jangan terlalu besar-besar ya, biar nggak keberengseng. Nah, ini kayak gini, diacuk-acuk aja kayak ini ya. Ya, ini dipisah-pisahin kayak gini maksudnya. Nah, ini pokoknya simple banget ini cemilannya. Lebih simple daripada kacang bawang yang putih itu harus pakai santan. Ini nggak usah. Ini tinggal digoreng terus dimasukin ke toples kalau udah dingin. Nah, ini kayak gini kalau udah golden brown kayak gini, ini langsung aja diangkat. Jadi jangan terlalu warna jangan terlalu coklat karena nanti masih ada proses pematangan karena masih panas kan tepungnya tuh. Jadi diangkat terus kemudian dingin itu warnanya bakal lebih cakep gitu. Nah, ini udah kayak gini udah pas tingkat kematangannya. Kalau masih panas tuh masih kayak anyep atau benyek ya, tapi kalau udah dingin dia tuh keras sendiri. Nah, ini kayak gini ditiriskan pakai tisu ya, alasnya tuh biar si minyaknya meresap ke tisu gitu. Nah, ini kayak gini diangkat aja semuanya, ditaruh di nampan kayak gini yang udah dialasin tisu. Nah, ini udah diangkat semuanya, udah sedikit dingin juga. Di sini aku mau tes kriuknya kayak gimana. Nah, ini serius no, kriuk banget. Kemudian dicoba, ini bener-bener buat cemilan. Pas lebaran kan biasanya pengen yang asin-asin, yang gurih-gurih. Nah, ini cocok banget.
Nah kalau dingin dimasukin aja ke toples. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu dengan video dengan resep, tentunya resep-resep mudah ala aku, Chef Kitchen. See you next video and happy cooking. Halo, apa kabar? Balik lagi di Chef Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau buat jajanan viral, yaitu corn cheese tarik atau jagung cheese mozzarella tarik ya. Ini. Nah, pertama di sini aku udah siapkan dua buah atau dua kayak gini jagung. Nah, kemudian di sini aku mau kupas. Nah, ini jagungnya yang fresh bisa, terus yang di kaleng juga bisa. Nah, ini dikupas aja kayak gini. Dua-duanya ya. Nah, kemudian di sini aku mau potong jadi 3 bagian biar cepet si matangnya. Nah, kayak gini dibuat 3 bagian aja. Nah, oke, selanjutnya kalau udah semuanya dipotong-potong kayak gini, di sini aku udah siapkan juga nih SKM atau susu kental manis sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Nah, ini kayak gini. Kemudian cheese mozzarellanya aku di sini pakai Almarai ya, merek Almarai. Kalau kalian nggak ada jenis kayak ini, jadi nggak apa-apa. Nah, di sini aku udah diparut, yang belinya tuh yang udah diserut kayak gitu ya, jadi nggak berbentuk balokan. Nah, ini kayak gini bentukannya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Nah, oke, selanjutnya nggak direbus saja. Ini jangan lama-lama, sekitar 5 sampai 7 menitan. Pokoknya sampai dia matang aja ya. Matang terus keras. Kalau dipecah atau dipipil itu dia gampang, nggak masih ada airnya di dalamnya, masih udah padat gitu. Nah, ini udah 5 sampai 7 menit, tinggal diangkat kemudian ditiriskan dulu ya biar nggak terlalu panas pas mempipil jagungnya gitu. Nah, kalau pakai yang kalengan tuh boleh langsung ditumis nanti ya. Nah, selanjutnya ini aku mau pipil dulu. Kayak gini nih caranya biar dia bagus tuh, bikin dulu satu alur ke belakang. Nah, kemudian dari pinggirnya di kayak gini nih. Jadi gampang, terus si bulir jagungnya tuh sempurna ya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Jadi jangan diserut pakai pisau ya. Nah, kecuali kalau orderannya lagi membludak pasti pakai pisau atau prepare dulu sebelum dagangkan, biasanya kayak gitu. Nah, ini aku sudah semuanya. Ini buat berapa orang? Ini udah cukup ya, 3 orang kayaknya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan juga teflon yang udah aku panasin. Nah, selanjutnya di sini aku mau panasin dulu si butter. Boleh pakai margarin ya. Nah, ini dimasak aja sampai dia meleleh kayak gini. Nah, selanjutnya kalau udah meleleh semua margarinnya, nih dimasukin si jagungnya, kemudian ditumis aja ya sampai dia harum. Nah, ini kayak gini, pokoknya sampai dia terlumuri sama margarinnya si jagungnya. Ini gampang banget. Nah, oke. Selanjutnya ini tinggal dimasukin aja si susu kental manisnya. Nah, ini kalau kalian pakai sasetan boleh pakai sasetan 1, terus dikurangin sedikit ya. Ini tergantung porsinya juga. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Pokoknya ini jajanan simple banget tapi viral banget. Ini asalnya dari Malaysia katanya. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini. Nah, selanjutnya dimasukin aja si mozzarella cheese-nya. Nah, ini aku bagi beberapa tahap ya, biar nggak terlalu kebanyakan dan terlalu kesedikitan juga. Nah, ini pertama di sini aku masukin segini dulu, kemudian diaduk aja. Nah, ini usahakan apinya sedang aja ya, jangan terlalu besar. Nah, ini kayak gini, aduk cepat. Nah, ini kan terlihat masih sedikit si cheese-nya tuh dimasukkan lagi. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja pelan-pelan. Ini buat bukan dagang, ini kalau dagang masih cepat ya. Nah, ini diaduk-aduk aja. Nah, selanjutnya aku tambahkan juga ini sedikit yang terakhir. Nah, ini udah tarik-tarik kayak gini. Nah, ini dimasukin aja lagi. Nah, ini udah pas ya takarannya, jadi balance. Nah, oke, selanjutnya kalau udah gini dipanasin semuanya biar semuanya meleleh ya. Nah, biar enak. Jadi makannya tuh pas masih panas, jadi si cheese-nya tuh masih bisa ketarik. Kalau udah dingin dia tuh kayak hare-hare atau kayak masing-masing jadinya. Kecuali kalau cheese-nya banyak ya. Tapi terlalu banyak cheese-nya itu jadi kurang, jadi
kurang enak kataku. Nah kalau kayak gini udah pas, ini udah siap di santap ya. Ini barang keluarga tahun baruan juga boleh nih, jadi bisa jadi referensi. Nah oke, selanjutnya ini tinggal disajiin kayak gini panas-panas. Nah ini biasanya dijual pakai cup kecil, cup plastik ya. Nah kayak gini dituang aja. Ini kalau dijualnya tuh kayak 10.000, karena cheese-nya mahal ya, mozzarella tuh lumayan mahal. Nah ini kayak gini masukin cup, terus siap disajiin sih. Aku lihatnya kayak gini. Jadi kalian boleh juga nih buat di rumah yang suka jualan buat anak-anak.